Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Manisha, BP 181081-2035. Di sini akan mempresentasikan seminar proposal penelitian yaitu yang berjudul Perilaku Melepas Ternak Secara Liar, Studi Kasus di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Wahyu Prahmono MSI selaku pembimbing dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, serta Bapak Ibu sekalian selaku penguji dalam seminar proposal ini. Baiklah, langsung saja. Di dalam latar belakang penelitian ini, pertama, Indonesia itu merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Nah, salah satunya itu dengan mengandalkan sektor pertanian untuk menunjang kebutuhan ekonomi. Nah, selain itu, Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis, sehingga menjadikan hasil sumber daya alam itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, selain menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, masyarakat Indonesia itu juga menjadikan peternakan sebagai mata pencaharian pokok dalam menunjang kebutuhan ekonomi. Jadi, pertanian itu akan berkaitan dengan peternakan. Nah, peternakan merupakan kegiatan budidaya hewan ternak dengan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, peternakan merupakan mata pencaharian yang memiliki fungsi dasar pengolahan kandang atau tempat, lalu pemberian makan pada ternak sampai ternak tersebut berkembang dan hingga bisa diproses dan dijual kepada konsumen. Nah, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, kegiatan peternakan itu dapat terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, diantaranya itu ada ternak ruminansia, yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Lalu ada ternak unggas, itu seperti ayam broiler atau pendaging, ayam petelur, dan aneka ternak lainnya, itu seperti kelinci, kuda, rusa, dan sebagainya. Nah, pada saat ini, peternakan itu merupakan salah satu komoditi besar untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, sehingga mulailah ditingkatkannya produktivitas peternakan. Sebagaimana hal ini tuh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 5 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang berbunyi, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya itu diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya itu yang berkaitan dengan peternakan. Berdasarkan dari hasil laporan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia itu telah melakukan survei pertanian antar sensus atau SUTAS pada tahun 2018. Itu diketahui bahwa populasi hewan ruminansia atau hewan pemamah besar itu berjumlah 17,9 juta ekor ternak. Dengan peningkatan produktivitas peternakan melibatkan berbagai aspek yang nantinya itu akan saling berkaitan, baik dari aspek lingkungan, aspek manusia selaku pemilik dari hewan ternak itu, serta aspek dari hewan ternak itu sendiri. Nah, aspek-aspek tersebut tuh nantinya akan menimbulkan interaksi satu sama lain, baik antar individu dengan lingkungan sekitar, individu dengan hewan ternak, dan individu si pemilik ternak dengan masyarakat sekitar lingkungannya. Dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani, itu membuat usaha hewan ternak itu dijadikan pilihan untuk memenuhi
kebutuhan kehidupan, sehingga bertambahnya jumlah pemilik hewan ternak, terutama usaha ternak sapi potong. Nah, ternak sapi potong itu merupakan usaha mengembangbiakkan sapi dengan pengolahan tempat atau kandang, lalu diberikan pakan berupa rumputan atau lainnya, sehingga sapi itu dapat berkembang dan diproses serta dijual kepada konsumen. Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, yang merupakan daerah yang komoditasnya utamanya itu adalah sektor perkebunan seperti karet, kelapa, dan yang terutama itu adalah kelapa sawit. Nah, hal ini membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Mukomuko itu masyarakatnya itu bekerja pada sektor perkebunan atau pertanian. Nah, dengan luasnya lahan perkebunan itu membuat masyarakat menggantungkan kehidupan dengan memanfaatkan area kebun. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan area kebun tersebut sebagai sumber mendapatkan pakan hewan ternak. Nah, jadi tidak sedikit masyarakat Mukomuko itu yang tertarik untuk memelihara hewan ternak, sehingga bertambahnya jumlah pemilik ternak di Kabupaten Mukomuko. Dalam menjalankan usaha beternak tersebut, para peternak itu memiliki cara dan polanya masing-masing. Terdapat di antara para peternak itu yang memelihara ternaknya itu dengan dilakukan dengan efisien, dengan baik dan benar, dengan dikandangkan di tempat khusus, diberikan pakan, dilakukan penggemukan agar mendapatkan hasilan terbaik. Dan juga yang ternak tersebut dipelihara dengan cara dilepas di area perkebunan atau area rumputan agar ternak itu dapat mencari pakannya sendiri. Di beberapa di antara peternak itu yang memiliki kandang untuk ternaknya, namun ternak itu tetap dilepas liarkan pada waktu tertentu. Sebagian dari peternak itu yang memang ternaknya itu dilepas liarkan di area perkebunan tanpa disediakannya kandang. Jika ternak itu tidak dipelihara dengan baik dan secara baik dan benar, seperti perilaku peternak yang melepas liarkan ternaknya itu, nantinya itu akan bisa menimbulkan masalah seperti rusaknya lahan perkebunan warga, kotornya lingkungan karena kotoran yang bertebaran, serta mengganggu kelancaran lalu lintas jalan raya dan mengancam keselamatan para pengendara karena ternak yang berkeliaran tadi. Dapat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tahun nomor 26 tahun 2011 tentang penertiban hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Mukomuko pasal 6 yang berbunyi, dalam wilayah Kabupaten Mukomuko pemilik ternak itu dilarang melepas atau mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan, melepas dan mengembalakan ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lainnya, lalu melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan, atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan. Selain itu, telah dilansir dari portal berita antaranews.com bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja telah sejak bulan Januari hingga Juni 2011 itu telah menangkap sedikitnya 11 ekor hewan ternak yang dilepas liarkan oleh pemiliknya di jalan raya dan fasilitas umum di daerah tersebut. Dari fakta yang dijelaskan tadi itu menunjukkan bahwa masih banyak di antara peternak sapi di Kabupaten Mukomuko tersebut yang masih kurang maksimal dalam memelihara ternaknya. Dengan begitu, itu terdapat kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, terkhusus bagi peternak sapi. Nah, dari perilaku peternak sapi yang melepas liarkan ternaknya itu dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan pada lingkungan sekitar, ternak yang berkeliaran di jalanan, hingga mengganggu keselamatan pengendara. Nah, dari penjelasan tentang latar belakang tadi, itu peneliti itu tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perilaku melepas ternak secara liar. Studi kasus di Desa Koto Jaya,
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dalam menjalankan usaha beternak di Kabupaten Mukomuko ini, para peternak sapi itu memiliki cara dan polanya masing-masing. Nah, terdapat di antara peternak itu yang menjalankan usaha tersebut memang dijadikan bisnis atau usaha sapi potong dengan memelihara ternak dan dilakukan proses penggemukan ternak itu dengan memberikan asupan makan yang khusus. Selain itu juga ada peternak sapi yang beternak sapi karena hanya sebagai investasi atau sebagai simpanan untuk kebutuhan nantinya. Mereka itu memelihara sapi hingga beranak pinak yang nantinya akan dijual kepada toke-toke. Lalu ada juga yang memelihara sapi dengan cara memelihara sapi milik orang lain, di mana mereka itu diberikan upah dari pekerjaan memelihara sapi tersebut. Nah, di antara ternak itu memiliki cara dan polanya masing-masing dalam memelihara ternaknya. Di antaranya itu ada yang memelihara ternak dengan cara dikandangkan dan diberikan pakan berupa rerumputan atau lain sebagainya. Lalu ada pula yang memelihara ternak dengan dilepas liarkan di area perkebunan atau area rerumputan yang tersedia pakan ternak tersebut. Lalu dilepas liarkan, tidak jarang ternak itu lepas di luar pengawasan si pemilik, hingga ternak berada di tempat yang bukan menjadi areanya, seperti pekarangan warga, hingga berada di jalan raya. Nah, hal ini nantinya itu akan menimbulkan masalah seperti merusak kebun warga, mengotori lingkungan, dan mengganggu keselamatan pengendara jalan. Nah, jadi dari fenomena yang dijelaskan ini, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang mengapa masyarakat berperilaku melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perilaku melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Dan lalu tujuan khususnya itu yang pertama adalah untuk mendeskripsikan alasan-alasan masyarakat melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan konsekuensi dari perilaku melepas ternak tersebut. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan kendala para peternak dalam mengandangkan hewan ternak. Manfaat penelitian di mana terdapat manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademiknya yaitu adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi kemajuan ilmu sosiologi di masa yang akan datang, terkhusus untuk kajian-kajian di bidang sosiologi perilaku menyimpang. Lalu manfaat praktisnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dan dijadikan bahan masukan serta acuan untuk penelitian selanjutnya, terkhusus pada pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti isu dan fenomena ini lebih lanjut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang akan dijelaskan di dalam tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama adalah konsep hewan ternak. Nah, di sini hewan ternak itu apa? Jadi hewan ternak itu adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerja manusia. Nah, menurut Canisius, terdapat beberapa syarat yang menjadi penentu kriteria hewan ternak. Nah, yaitu yang pertama, hewan itu dia hidup di bawah pengawasan manusia. Lalu yang kedua, berkembang biak di bawah pengawasan manusia. Dan yang ketiga adalah memberi keuntungan pada manusia seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya. Tata cara beternak. Nah, beternak itu merupakan salah satu usaha yang disebut usaha tani. Jadi beternak itu bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.
menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan berternak, yaitu yang pertama adalah penyediaan makanan yang mencukupi, yaitu dengan diberikannya makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak nantinya. Lalu yang kedua adalah penyediaan kandang yang baik. Jadi kandang itu merupakan salah satu sarana yang paling penting dalam usaha beternak. Dengan tersedianya kandang, maka akan mempermudah peternak dalam mengelola usahanya. Lalu yang ketiga adalah pemeliharaan kesehatan. Jadi kesehatan hewan ternak itu juga menjadi hal yang penting dan juga harus diperhatikan, karena kesehatan hewan ternak itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pola pemeliharaan hewan ternak. Jadi dalam usaha pemeliharaan hewan ternak ini terdapat beberapa cara atau pola yang bisa diterapkan. Nah, di Indonesia itu terdapat 3 sistem pola pemeliharaan hewan ternak, yaitu intensif, semi-intensif, dan ekstensif. Nah, jadi menurut Williamson dan Payne dalam Hasnudi, sistem pemeliharaan intensif itu diartikan sebagai sistem pemeliharaan hewan ternak yang ternaknya itu dipelihara dengan sistem kandang yang dibuat secara khusus. Sistem pemeliharaan intensif itu merupakan pemeliharaan hewan ternak yang dikandangkan secara terus. Kedua itu adalah sistem atau cara pola semi intensif, yaitu ternak itu dipelihara dengan cara dikandangkan dan digembalakan, yang biasa disebut dengan sistem pemeliharaan campuran. Jadi sehingga ternak tidak dikandangkan secara terus-menerus, atau hanya dikandangkan pada malam hari saja, atau pada siang hari itu digembalakan. Ketiga adalah pola pemeliharaan secara ekstensif, yaitu sistem pemeliharaan ternak yang dilepas liarkan bebas di padang penggembalaan yang ditumbuhi tanaman secara alam atau tanaman yang tidak dipakai keperluan pertanian. Ternak komersial. Nah, ternak komersial itu adalah ternak yang dapat diperdagangkan, baik ternak itu sendiri atau hasil dari ternak tersebut berupa susu, daging, dan lainnya. Nah, berdasarkan skala dan penghasilan peternak, Sohaji itu mengklasifikasikan usaha peternak menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani itu mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak itu hanya sebagai usaha sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu ada yang kedua, peternakan sebagai cabang usaha, yaitu peternak itu mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha ternak itu mencapai 30-70%. Yang ketiga adalah peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan kisaran 70 hingga 100%. Dan yang keempat adalah peternakan sebagai industri, yaitu mengusahakan ternak secara khusus dengan tingkat pendapatan usaha peternakan mencapai 100%. Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko tentang ternak. Nah, jadi Kabupaten Mukomuko itu telah membuat peraturan perundang-undangan daerah, yang mana peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak itu dalam wilayah Kabupaten Mukomuko tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011, yaitu peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Mukomuko dibuat karena untuk menimbang salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak. Di dalamnya itu terdapat 18 pasal peraturan, yaitu di dalam bab 3 dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan tentang kewajiban dan larangan bagi pemilik hewan ternak, yaitu yang pertama, pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak secara baik, serta mengamankan dalam kandang diikat sehingga tidak dilepas dan berkeliaran. Dan lokasi kandang atau penangkaran harus jauh dari pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai-sungai atau sumber air bersih, pasar-pasar, terminal, tempat-tempat keramaian lainnya. Terdapat perubahan dalam peraturan daerah Kabupaten Mukomuko nomor 26 tahun 2011 tentang penertiban hewan ternak itu, yaitu perubahan tersebut tertera pada
yaitu tertera pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Jadi yang perubahannya itu adalah, salah satunya itu adalah ketentuan pasal 10 tentang tinjauan sosiologis. Nah, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan motif seseorang melakukan tindakan atau perilaku melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya. Jadi dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori fenomenologi dari Albert Schweitzer yang memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Motif adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam diri individu. Nah, teori fenomenologi Scott ini melihat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan bila manusia memberikan arti dan makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain itu memahami pula tindakannya sebagai sesuatu yang penuh arti. Di dalam teori fenomenologi ini terdapat 4 unsur pokok, yaitu perhatian terhadap aktor, lalu yang kedua memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting dan sikap alamiah, lalu yang ketiga adalah memusatkan perhatian kepada mikro, lalu yang keempat adalah memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. Nah, dalam teori fenomenologi ini terdapat konsep stock of knowledge yang merupakan tumpukan-tumpukan pengalaman yang mempengaruhi tindakan manusia, sehingga interpretatif manusia terhadap sesuatu itu akan ditentukan oleh pengalaman yang memotivasi segala tindakan manusia. Jadi tindakan manusia itu ditentukan oleh makna yang dipahaminya atas sesuatu yang disebut motivasi. Menurut Scott, manusia itu merupakan makhluk sosial yang memiliki kesadaran sosial. Kesadaran sosial tersebut ditentukan oleh pengetahuan manusia yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang menumpuk tadi, atau stock of knowledge tadi. Jadi setelah dapatnya kesadaran dalam diri manusia itu berasal dari pengetahuan tadi, makanya akan muncul motif untuk melakukan tindakan hingga akhirnya tindakan tersebut dilakukan. Nah, Albert Scott ini membuat perbedaan terhadap motif yang dalam sebuah tindakan, yaitu because of motive dan in order to motive. Because of motive atau motif sebab itu adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pengalaman masa lalu seseorang. Motif seseorang individu melakukan suatu tindakan berasal dari pengalaman-pengalaman yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua adalah in order to motive atau motif akibat, yaitu suatu tindakan atau motivasi yang tumbuh dan timbul karena adanya nilai-nilai tertentu yang terhadap tindakan seseorang untuk jangkauan yang akan datang atau yang akan dicapai nantinya di masa yang akan datang. Penelitian relevan itu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai rujukan. Penelitian mengenai fenomena hewan ternak liar ini bukanlah yang pertama, namun sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang fenomena ini, yaitu diantaranya ada untuk Andy Mardiansah, yaitu judulnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak. Hasil dari penelitiannya itu adalah penerapan peraturan Perda itu belum berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah mengenai Perda. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hewan ternak liar, lalu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah tujuan penelitian itu tidak sama, lokasi dan tahun penelitian itu berbeda, dan menggunakan teori yang berbeda. Lalu yang kedua adalah Muhammad Hussein, yaitu tentang legalitas terhadap hewan ternak yang diliarkan menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitiannya itu adalah awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tidak ada larangan dalam memelihara ternak dalam Islam, tetapi terdapat aturannya. Persamaannya itu adalah sama-sama meneliti tentang hewan ternak secara liar, lalu dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya itu adalah tujuan penelitian tidak sama, yaitu tidak meneliti tentang legalitas, lokasi dan tahun penelitian berbeda, serta menggunakan teori yang berbeda. Yang ketiga adalah Alfi Kurniawan, yaitu tentang penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 tentang penertiban hewan ternak
dan hewan penular rabies. Hasil penelitiannya yaitu penertiban pemilik hewan ternak liar berdasarkan bupati itu belum terlaksana dengan baik. Persamaannya itu adalah sama-sama meneliti tentang hewan ternak liar, metode yang digunakan sama-sama metode kualitatif, dan perbedaannya adalah tujuan penelitian tidak sama, tahun lokasi dan tahun penelitian berbeda, serta menggunakan teori yang berbeda. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif, pendekatan yang ilmu sosial itu penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, lisan ataupun tulisan, perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perilaku melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Lalu informan penelitian. Menurut Afrizal, informan penelitian itu ada dua, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui orang lain melakukan perilaku melepas ternak secara liar, tapi bukan bagian dari perilaku tersebut, seperti misalnya kepala desa, aparat kepolisian, serta tokoh masyarakat lainnya. Lalu informan pelaku itu adalah yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pemikirannya. Dan informan pelaku dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tindakan atau perilaku melepas ternak secara liar itu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan teknik ini peneliti harus menentukan terlebih dahulu kriteria yang untuk memenuhi orang yang akan menjadi sumber informasi. Jadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah, yang pertama itu adalah masyarakat yang memiliki hewan ternak dan memeliharanya dengan cara dilepas liarkan, masyarakat yang memiliki hewan ternak yang memelihara ternak orang lain dengan cara dilepas liarkan, masyarakat yang memelihara hewan ternak dengan tidak diliarkan atau dikandangkan. Selanjutnya itu adalah data yang diambil. Terdapat dua komponen, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adapun data primer yang akan dicari itu adalah tentang seperti informasi tentang jumlah ternak yang dimiliki, informasi tentang status kepemilikan ternak, informasi tentang cara beternak atau mengenai bagaimana pola beternak, informasi kapan waktu ternak mulai dilepas liarkan, atau informasi menjadikan ternak itu sebagai mata pencaharian. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah seperti data tentang kasus penangkapan ternak liar yang dilakukan oleh Satpol PP, atau data tentang kecelakaan yang terjadi karena hewan ternak liar, serta seperti peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya itu adalah teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data itu yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Dengan teknik observasi ini, peneliti akan melihat lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat diamati dengan panca indera, yaitu seperti di mana biasanya ternak itu dilepas liarkan, kapan waktu ternak itu biasanya berkeliaran, serta yaitu wawancara mendalam itu adalah peneliti itu akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan dan menganalisis jawaban tersebut untuk pertanyaan selanjutnya yang akan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dan dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah individu, yaitu masyarakat yang melakukan masyarakat atau orang atau peternak yang melakukan tindakan melepas ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kota Mukomuko. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara analisis data kualitatif Mills dan Huberman, yaitu dimulai dari kodifikasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah di desa tersebut itu dari observasi awal yang dilakukan adalah terdapat tempat wisata, itu namanya Pantai Abrasi Mukomuko, itu yang berbatasan langsung dengan jalan lintas Padang Bengkulu yang bersebelahan dengan area perkebunan. Nah, di sana itu adalah bisa dikatakan tempat strategis dalam untuk melepas liarkan hewan ternak karena tidak padat penduduk, dan dibandingkan dengan desa lain atau tempat lain itu
minim terdapat perilaku melepas ternak secara liar tersebut. Definisi operasional konsep yaitu ada perilaku hewan ternak, beternak, dan peternak. Rancangan jadwal penelitian itu dalam rancangan tersebut adalah dilakukannya penelitian lapangan dan analisis data itu nantinya dimulai dari bulan Januari hingga Februari, penulisan dan bimbingan skripsi Januari Februari, hingga nanti ujian skripsi nantinya di bulan Maret. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai seminar proposal penelitian yang berjudul perilaku melepas hewan ternak secara liar di Desa Kotojaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf dan diharapkan didapatkannya masukan dan saran dari para penguji nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.